الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa balah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Segenap jamaah salat zuhur Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sehat semuanya. Allah berikan mudah urusannya, Allah berikan kita barokah hidup dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal qala al-iman billah wal jihad fi sabilih qultu ayyur riqab afdal qala anfusuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhak qultu ya Rasulullah ara'aita an dha'uftu an ba'd al-amal qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minha 'ala nafsika muttafaqun 'alaih. Sebenarnya ini kemarin udah kita bahas tapi belum tuntas ya. Kita tuntasin lagi ya. Lah berang hantu kali ya. Assalamualaikum. Sebelum ini hadisnya udah tuntas, udah kita bahas tapi belum tuntas. Kita ulang lagi ya. Puasa nggak? Alhamdulillah. Bu dokter, ada dokter. Izin tadi WhatsApp saya, ada acara. Ya. Siap, lanjut. Tumben gak ada airnya kemana ya? An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Sahabat Abu Dzar nanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan ibadah apa yang paling afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Yang pertama, beriman kepada Allah, jangan sampai musyrik.
wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah. Kalau jihad di jalan Allah dulu ngangkat senjata, bercucuran darah, bahkan nyawa taruhannya. Sekarang jihad di jalan Allah itu juga bangun pesantren, bangun masjid, bangun musalla, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, itu juga jihad fi sabilillah. Yang kagak betul jihad fi sabili tamrin, ya. Jihad jalan tamrin. Kalau ada tempat itu ya yang pakai bom, nah itu nggak benar itu mah. Nah itu mazhab Fa'iyah. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ayyur riqab afdal? Kalau memerdekakan budak yang mana yang sangat dianjurkan untuk memerdekakan ya Rasulullah? Qala, maka menjawab Rasulullah, anfusuhuma inda ahliha wa aktsaruhuma samanan. Budak yang paling bagus, budak yang paling mahal harganya kalau mau dimerdekain. Makanya perbudakan itu lama-lama hilang. Yang pertama, sebelum adanya Islam, adanya Nabi Muhammad, itu perbudakan udah ada kan. Kemudian hilang lama-lama perbudakan sebagai satu konsekuensi logis daripada melanggar hukum. Contohnya, tebusan dosa bagi orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka merdekakan budak perempuan yang selamat, budak perempuan yang sehat. Kalau ada budak perempuan yang pengkor, yang lada PA, yang gila, yang beler, jangan. Budak perempuan yang sehat, selamat, merdekakan. Kan ada budak laki-laki, ada budak anak-anak. Ente punya budak berapa? 5. Ada yang perempuan, ada. Yang paling bagus, yang paling kekar, yang paling bohai, merdekain. Gitu. Itu yang paling bagus. Lama-lama nggak ada. Lama-lama hilang, begitu. Yang ada orang merdeka dibudakin. Romusya. Kalau ART, TKW, TK itu bukan budak, orang merdeka sama kayak kita. Tapi faktanya banyak kagak digaji, dikekang, dipukulin, diperas. Aduh, na'udzubillah min zalik ya. Nah, sekarang sama itu kayak sedekah. Sedekah yang bagus yang mana? Yang ente demen, yang ente suka. Contohnya yang paling simpel aja, 100.000 kalau di mall cepet banget ya, makan anu 100.000. Tapi kalau di masjid, di musola berat banget. Salatullah salamullah, kotak amal lewat, ya kan? Buka dompet 100.000 satu, cuma goceng. Yang masuk yang mana tuh? Nah ini dia nih, bahla akhir zaman. Betul nggak toh? Jadi begitu juga kalau buat ngasih mertua, buat ngasih orang tua, buat ngasih guru yang bagusan, punya golok potong yang bagusan kasih pul buat orang tua, buat mertua yang udah 17 abad. Motor ada 2, yang satu lama, satu baru. Ada gelagat orang tua, mertua, guru, cakep nih, dayang ibul, iya. Mak mau ambil yang baru aja, begitu. Waduh,
tahadus bi nikmatillah. Ada baru 3 hari saya berangkatin umroh seseorang karena saya anggap ini butuh gitu ya, sianan ya. Saya bayarin umroh. Diganti, merci, alhamdulillah. Doain aja. Ya tarik sewa. pakai air. Jadi kalau ikhlas dibalas berlipat-lipat kali ganda. Mudah-mudahan dikabul. Lagi nyari plat nomornya nih ya. Mudah-mudahan dapat yang genap. Yang ganjil udah ada. Nah, ini balik begitu. Jadi kalau mau sedekah yang bagusan. Qultu, aku bertanya, fa illam afal, duhai Rasul, kalau saya nggak bisa melakukan hal-hal seperti itu, jihad kagak, budak kagak punya, sedekah kagak gablek harta. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'inu sani'an, kamu membantu orang yang sedang kerja. Dan orang lagi memanggul barang banyak banget, angkatin, bantuin gitu. Tetangga jemurannya doyong, lempengin. Ada anak yatim piatu, sayangin, santunin. Ibunya besok nih lebaran yatim, besok itu bid'ah itu. Mana ada lebaran yatim ya? Kalau lebaran yatim ada lebaran jandanya berarti kan? Betul nggak? Nah awal mau tahu nggak ini asal usulnya dikata lebaran yatim, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Begini, kalau asal usulnya langgar dari musola jadi langgar udah tahu kan? Ya. Udah tahu kan ngaji? Belum? Jarang ngaji sih. Orang Betawi nggak tahu musola, taunya langgar. Apa sebabnya itu? Karena kata ulama, segala sesuatu yang di masjid diharamkan. Junub diam di masjid haram, dagang di masjid haram, menstruasi duduk di masjid haram. Semuanya yang diharamkan di masjid, di musola boleh dilanggar. Makanya langgar jadinya gitu. Jadi lagi junub nih, daeng di musola tidur boleh, dagang di musola boleh, lagi menstruasi di musola boleh. Begitu hukumnya begitu. Jelas? Apa beda masjid sama musola? Kadang musola lebih cakep, lebih luas daripada masjid. Ada. Bedanya kalau musola tidak diperuntukkan untuk sholat Jumat. Jelas? Ya, kalau masjid diperuntukkan untuk sholat Jumat. Nah ini jamaah bantuin. Ada orang lagi nyapu masjid, musola, kita bisa, kita bantuin. Kita lihat ada lampu di kantor, juga bulan kagak hidup-hidup, kita cariin, jangan pakai ngandelin gitu. Dibang lampu, beli aja, gila. Contoh. Nah jadi bantu orang ya. Au tasna'u li akhraka, atau kamu membantu orang untuk membakarkan kayu.
bakar kayu kan butuh ini ya, keahlian. Tulungin, atau kalau gas habis beliin, intinya bantu orang. Qultu, kata Abu Zar, ya Rasulullah, duhai Rasul, ara'aita, tolong berikan saya pemahaman, an dha'aftu an ba'dil amal, kalau saya nggak bisa apa-apa, jadi harta kagak punya, jihad kagak bisa, budak kagak punya, nolong orang kagak bisa, umpamanya, kata Nabi. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika. Engkau jaga keburukanmu, kejahatanmu daripada manusia, karena itu adalah sedekah bagimu atas dirimu. Jadi intinya, kalau nggak bisa ngasih manfaat kepada orang, jangan ngasih madarat gitu. Paham gitu? Kita tahu kemampuan kita. Pengen sih nyumbang masjid, pengen. Yang lain pada nyumbang masjid ratusan, puluhan, jutaan. Pengen kita. Tapi keperluan kita ada juga. Bayar SPP, bayar tunggakan, bayar bulanan, bayar kredit, macam-macam. Ngepas nih, ngepas. Pengen aneh bantu gitu kan. Nah, faktanya kan kagak bisa bantu tuh bangun masjid. Ya. Maunya kita udah kagak bantu, jangan ngoceh mulu. Nih ngatur mulu lagi tuh. Lu salah narotoran di sini, main tanya tunjuk ke patung Jenderal Sudirman. Kudunya di sini. Lu kagak ngerti nih tanangkong gua. Coy itu. Nih, udah kagak bantu ngatur. Jelas. Jelas. Orang kalau ngatur semua bisa. Tiba ngatur semua. Tapi kalau emang waktunya kita kudu tahu diri, diam. Jangan. Nah, ini kata Nabi Muhammad, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin itu bisa ngatur dan bisa diatur. Ada waktunya kita ngatur, ada waktunya kita diatur. Di rumah kita ngatur anak, istri, semuanya kita atur. Salah kita omelin, salah dikit kita lurusin, lompat pagar kita kasih tahu, ngatur kita Ki. Jangan coba-coba kita atur di sini, keplak sama atasan. Begitu kan? Ada aturan mainnya. Jadi kesimpulannya, kalau nggak bisa ngasih manfaat kepada orang lain, jangan ngasih madarat. Udah nggak bisa bawa manfaat, nyusahin orang lagi. Rumus dari guru, mau hidup mudah, mudahin urusan orang. Nggak mau hidup susah, jangan nyusahin orang. Mau dekat sama Allah, deketin orang yang dekat sama Allah. Itu barusan guru saya ngomong. Guru saya Abu Hamdun, salah satu guru saya Abu Hamdun, guru yang sangat membimbing rohani sehingga lebih dekat kepada Allah. Nah, beliau ngundang besok tanggal 29 Juli hari Sabtu. Kalau berkenan, monggo silahkan kita muharraman di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi saksi kalau kita golongan orang-orang soleh. Nah, hadis yang kedua. An Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min zalika raka'atani
yarka'uhuma minad duha. Dari sahabat Abu Zar juga, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap pagi, setiap ruas tubuh kalian itu minta sedekah. Ruas tubuh kita ada 360 ruas. Ruas sama dengan sendi. Sendi sama dengan setiap patahan-patahan tulang. Dari mulai kepala sampai ujung jempol itu jumlahnya kurang lebih 360 sendi. Sebilangan 1 tahun. Contoh tangan. Tangan nih. Tuh, patahan-patahan sendi ini, nah, seluruhnya setiap pagi datang minta disedekahin. Sedekah nolak bala, nolak musibah. Berarti kalau ada sendi yang nggak disedekahin, musibah terus, itulah pencetus sakit. Bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit. Dawu maradhakum bis-shadaqah, kata Nabi. Mungkin ada penyakit yang ke dokter kagak sembuh-sembuh, alternatif enggak sembuh-sembuh, diurut mungkin loncer semuanya, ada aja. Mungkin satu yang belum dikerjain. Dawu maradhakum bisadaqah, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah udah, rupanya bayar zakat mal lupa. Banyak kasus gini. Jemaah, saya kasih tahu, coba deh, kalau di rumah sakit nggak sembuh, kalau ada nggak sembuh, coba cek uang udah belum bayar zakat mal, belum, tunaikan, bayar, karena penyakit itu sembuh, alhamdulillah. Saudara, setiap sendi minta sedekah. Bang Bejo, sendi setiap pagi minta sedekah. Sedekah kita paling kecil berapa? Seceng dah ya, 1.000. Berarti 1.000 dikali 360 sendi, maka 360.000 setiap pagi kudu sedekah. Kali sebulan gaji siapa? Begitu bukan? Begitu bukan? Rasul tahu itu sangat menyusahkan umat. Rasulullah paham itu sangat menyusahkan umat. Nah, kalau nggak bisa sedekah materi biar tubuh sehat, ya nggak bahla bencana musibah mulu, karena sedekah nolak bahla bencana musibah penyakit. Kalau nggak bisa sedekah materi, nggak bisa sedekah uang, nggak bisa sedekah makanan, nggak bisa sedekah minuman, nggak bisa sedekah tenaga, nih jawabannya, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap kita ucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir kita ucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Ngajak orang berbuat baik. Yuk pagi-pagi kita ini yuk ngaji Quran, kita deras salat, kita ngaji sama ulama, berbuat baik, malahin anak yang berani sama orang tuanya, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah orang berbuat kagak baik itu sedekah juga. Nah, kalau kagak bisa sedekah pagi uang, kagak bisa sedekah makanan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah sekali. Iya, sesuka ente, paling gagak 10 kali. Jelas. Tapi kadang susah, dituntut untuk kerja, buru-buru. Nah, apa kata Rasulullah? Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha.
Namun semua sendi Bang Bejo, 360 sendi, 360 ruas pada tubuh kita, semua cukup, kenyang, kagak usah disedekahin. Dengan 2 rakaat ente sholat duha cukup. Tuh, berarti jangan tinggal sholat duha. Udah sholat duha kagak, wirid kagak, pelit, medit, koret, buntut kasiran, kutilang, pantat kuning, 17 setan, apes mulu hidupnya. Begitu maksudnya. Saking sayangnya Rasulullah. Tuh, begitu. Apa melototin saya nih? Kong, udah nggak ada corona. Iya, subhanallah. Bang sampun sepuh wajib jaga kesehatan nih. Ya Kong. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, sekarang kita balik asal usul. Kenapa lebaran anak yatim? Kan itu kan tadi. Sekarang tanggal 9 Muharram, Zulhijjah. Muharram. Ya kalau 9 Zulhijjah ntar memang takbiran, besok motong kambing lagi ya. 9 Muharram. Besok 10. Tidaklah Rasulullah diperintahkan hijrah dari Madinah ke Mekah di bulan Muharram kecuali bulan itu sangat istimewa. Rupanya di dalam Al-Qur'an ada, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang sangat istimewa, 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. 3 branding, 3 ini rapat berdekatan, 1 misah sendiri. Yang mana itu yang branding, yang berdekatan, yang berdampingan? 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dimuliakan. Apa sebabnya? Di situ waktunya umat Islam pergi haji, genjatan senjata, tidak boleh ada pertumpahan dan peperangan. Dimuliakan bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa Muharram dimuliakan? Karena Muharram 1 bulan di mana Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Bulan yang sangat istimewa. Branding tuh di 1 bulan yang nyempil, yang dimuliakan, Rajab. Kenapa Rajab dimuliakan? Ada perintah untuk manusia yang mengaku muslim. Di situ beda mana manusia, mana si kafir, mana si manusia, mana si kebo. Di situ karena ada perintah sholat. Kita sholat nggak? Yang bukan Islam sholat gak? Enggak. Sekarang kita kalau ngomong makan semua makan. Kita makan kebok makan gak? Kita minum kebok minum gak? Kita kawin kebok kawin gak? Kita tidur kebok tidur gak? Kita sholat 5 waktu kebok sholat gak? Berarti kalau kita kagak sholat namanya, berarti kalau istri kagak sholat namanya, berarti setiap malam ente tidur sama lah. Kalau lakinya kagak sholat namanya kumpul. Tuh bedanya tipis. Rajab perintah tentang sholat istimewa. 4 bulan. Kenapa Ramadan dan Sya'ban tidak disebutkan? Karena Ramadan dan Sya'ban sudah dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Dia ibaratnya raja dan wakil raja gitu. RI 1, RI 2 kira-kira begitu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Sekarang Muharram. Salah satu bulan dimuliakan itu karena pernah ketika Nabi hijrah ke Madinah
Pas tanggal 10 Muharram besok nih, lihat ini orang Yahudi ngapa pada kagak makan, dikasih makan kagak, minum kagak, kemudian kagak dagang, pada tutup. Nabi nanya kepada kaum Ansar, sahabat, kenapa ya Bani Israel ini kagak pada makan gak minum, nggak dagang, kayak bahasa kita puasa dah gitu. Ya Rasul, Bani Israel, orang Yahudi di sini setiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa karena bersyukur karena Nabi bangsa Bani Israel, Nabi Musa diselamatkan dari tentara Fir'aun tanggal 10 Muharram. Kalau nggak diselamatin kan nggak ada kita katanya. Maka 10 Muharram orang Yahudi puasa. Untuk apa? Bersyukur Nabi Musa diselamatkan. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu aku lebih berhak, kita umat Islam lebih berhak untuk puasa. Apa sebabnya? Nabi Musa jadi dihormatin sama mereka, apalagi Nabi Musa kepada kita, senior saya dia, gitu bahasa kita. Jelas? Kalau begitu tahun besok kita puasa. Nah, jadi banyak 10 Muharram juga Allah selamatkan nabi-nabi bangsa Bani Israel, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah dari kobaran api Raja Namrud yang harusnya kebakar, robok kepada meleleh. Nabi Ibrahim kagak. Tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf diangkat dari sumur tua 10 Muharram. Banyak nabi-nabi bangsa Bani Israel 10 Muharram diselamatin. Jelas? Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau ente setahun besok mau selamat dari bahaya bencana musibah petaka susah sial apes terus, jangan besok kagak puasa. Kalau sekarang kagak puasa nggak apa-apa, masih ada besok. Jelas? Emang boleh puasa Jumat doang? Makruh saja kalau setiap Jumat puasa, tapi ini bertepatan 10 Muharram hari Jumat, nggak apa-apa. Jelas? Jelas? Jadi kata Nabi, kita lebih berhak untuk puasa Asyura kalau begitu. Oh iya. Puasa setiap tahun. Sahabat nanya, daing ipul, ya Rasul, kita kan puasa 10 Muharram karena ngikutin Yahudi. Betul nggak? Bukankah engkau yang mengajarkan ya Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bukan termasuk golonganku yang suka menyerupai orang lain. Man tasyabbah biqaumin, siapa orang yang menyerupai golongan orang lain, kaum lain, menyerupai Yahudi itu 10, bukan termasuk golongan kami dan termasuk golongan mereka. Apa maksud kamu kata Rasulullah? Kita kan 10 Muharram puasa ya Rasulullah, kan ngikutin dia, berarti kita golongan dia dong. Kata Nabi, kalau begitu kita bedakan kita dengan mereka. Lau baqitu ila qabilin la afumanna tasi'a. Kalau tahun besok saya masih hidup, ayo kita puasa tanggal 9-nya untuk ngebedain sama Yahudi. Jelas? Bukan berarti kalau ente sekarang gagak puasa, besok puasa ente Yahudi. Bukan. Cuma apalagi yang besok kagak puasa, Yahudi banget loh. Enggak. Ini cuma untuk membedakan. Jadi apa kata Rasul? Baiklah kalau begitu, untuk membedakan kita dengan Yahudi, kalau saya tahun besok masih hidup, saya akan puasa hari ke-9-nya, Tasu'ah. Fakta sejarah mencatat Rasulullah belum sampai Muharram tahun depan, di bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat. Sekalipun Rasulullah belum pernah melaksanakan itu puasa Tasu'ah, tapi sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau Erwin cinta sama Nabi Muhammad, kalau Anggi cinta sama Nabi Muhammad, kalau Ustaz Ridwan cinta sama Nabi Muhammad, puasalah tanggal 9.
Nabi kan kagak ngelakukan karena terbatas umur, jatah berkurang, kagak sampai. Tapi Nabi pengen melakukan. Kalau cinta dengan sesuatu, lakukan yang diperintahkan. Ya, udah kedongan tadi, belum niat, udah nyarap bubur, lontong 13 biji. Ya udah, besok jangan sampai nggak puasa. Siapa orang Mang Asep yang puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu. Jelas? Jangan pakai kata begini. Ini kan kalau ngerengkal mulu kan Israel tuh. Ustadz, aneh kan kemarin udah puasa Arafah. Kan puasa Arafah ngapusin dosa setahun sebelum Lebaran akan datang. Masih dihapusin lagi, kan udah kagak ada. Geblek banget ini. Jangan perhitungan sama pahala sama dosa, jangan. Kerjain aja udah. Pakai banyak nanya. Kalau kita hitung-hitungan sama amalan, Allah hitung-hitungan juga. Ingat gak? Bani Israel tercatat ada orang ahli ibadah umurnya 500 tahun ibadah doang di gunung. 500 tahun ibadah aja. Gak pernah turun ke bawah, gak pernah update status, gak pernah macam-macam. Ibadah doang. 500 tahun. Allahu Akbar. 5 abad ibadah doang karena umurnya ribuan tahun. Suatu saat meninggal dia, Bang Bejo. Suatu saat dia mati nih Bang Bejo. Ahli ibadah 500 tahun dia mati. Wajar nggak tuh? Pantas gak masuk surga? Yuk pantas banget. Jangan kata itu 500 tahun. Bang Bejo ngaji sebulan sekali pantas banget masuk surga. Itu yang sebulan sekali ngaji pantas banget. Enggak, ini contohan. 500 tahun masuk surga kan? Allah bilang dalam satu riwayat, ya abdi udkhulil jannah birahmati. Wahai hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmatku. Selangkah mau masuk surga dia mundur lagi. Aya naon? Ada apa kok nggak masuk? Mohon maaf ya Allah. Kenapa? Tadi engkau mengatakan masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Betul. Mohon maaf ya Allah. Tolong hitung dong amalan saya. 500 tahun tunggang-tungging saya baca kitab, zikir semua untukmu. Saya pengen masuk surga dengan jerih payahku. Saya pengen masuk surga dengan amalanku yang udah susah payah saya lakukan. Oh, begitu. Enggak apa-apa. Malaikat Raqib Atid, Kiraman Katibin, Sayyahin, Sadayana, kalebet, buru gerak. Ini orang Tasik yang lagi tahu saya. Semua kumpul. Siap ya Allah. Ada apa? Raqib Atid, kau pencatat kebaikan keburukan. Sayyahin, kau pencatat selawat. Munkar Nakir, kau HRD kuburan. Tolong catat amalannya. Dia katanya pengen masuk surga karena amal perbuatannya, bukan karena rahmatku. Nih kata malaikat Munkar Nakir, gua hantam juga lu. Belum. Suruh masuk surga di oga. Baiklah, dihitung nih. Dari mulai senyum, kan ibadah yang paling sedikit ya. Senyum sama tetangga, senyum sama janda. Macam-macam ibadah paling besar. Catat semuanya. Raqib Atid, Munkar Nakir, Sayyahin, kalian kompak, satu pun tidak tertinggal amalannya. Tidak ada ya Allah. Semuanya sudah kami catat. Baiklah. Itu amalan bergunung-gunung dah.
500 tahun. Sekarang kalian saksikan Munkar Nakir Raqib Atid Sayyahin semua malaikat hitung dosa-dosanya, hitung maksiatnya. Punten Gusti, ada apa? Saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah mabok-mabokan, saya kagak pernah bokep, saya nggak pernah nyolong sendal khotib Jumat, saya nggak pernah korupsi, saya nggak pernah makan uang riba, saya nggak pernah gibah. Malaikat ketawa. Allah bilang, kau tidak berzina memang, kau tidak berjudi memang, kau tidak korupsi memang, kau tidak membunuh memang, kau tidak, tapi maksiatmu adalah selama 500 tahun kau hidup di dunia, kelopak matamu berkedip, kau kufur nikmat. Betapa banyak orang buta, gak bisa melihat panca indera nih, alam semesta, kau bisa melihat setiap hari selama 500 tahun. Kau pernah bersyukur tidak? Kelopak matamu berkedip-kedip, kufur nikmat. Catat lagi maksiat. Detak jantungmu berapa triliun kali 500 juta tahun berdetak. Ada orang yang gak detak mati, kau panjang umur, kau pernah bersyukur? Urinmu keluar, kau pernah bersyukur? Kau buang air besar, Allah kasih mudah, kau pernah bersyukur? Sampai kau kentut, kau bersyukur enggak? Anda punya tetangga gak kentut 3 hari 3 malam operasi 300 juta. Ente berapa kali kentut toh tadi toh? Tut 300 juta. Tut. Tuh, jelas. Kau jalan nikmat, akhirnya dikumpul, rupanya lebih banyak kufur nikmatnya, masuk neraka langsung. Ya Allah, jangan dah, tobat ya, PA ya. Akhirnya masuk neraka. Hitung-hitungan sama amat. Perhitungan. Baru ngasih 2 juta sama mertua, petantang petenteng lagi ya. Kayak demang mester. Lu bawa anak gua kasih aja, gak pakai gempanin, udah gede lu comot, tiba ngasih 2 juta lagu lu petang kayak demang meser lagu lu Udin. Assalamualaikum. Jadi jangan perhitungan sama amalan ibadah. Insyaallah mudah-mudahan ilmu dapat, tinggal satu deh, amalin. Yang udah ngamalin aja masih celaka kalau kagak ikhlas. Ilmu dapat, amalin barang-barang pelan-pelan. Ikhlas deh. Insyaallah selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah, saya mohon maaf betul. Harus saya doa. Saya minta 1 menit ya, karena korelasinya belum jelas tadi. Lebaran yatim ya. Nah, tanggal 10 Muharram disunnahkan kita sedekah kepada anak yatim, itu maksudnya. Makanya biar orang giroh anak yatim terus bahagia, disebutnya 10 Muharram Lebaran anak yatim, karena sangat dianjurkan sedekah sama anak yatim. Kemudian bukan sekedar itu, bagi seorang suami sangat disunnahkan menambahkan uang belanja istrinya. Cocok nggak Bu? Cocok. Jadi yang biasa ngasih umpamanya seharian, ngasih sehari umpama 100.000, khusus besok kasih 10 juta. Waalaikumsalam. Jadi nggak boleh suami itu nuntut doang ya, nggak boleh egois, Di antaranya tuh lihat bedak-bedaknya itu yang udah habis, beliin gincu-gincunya, gelang emasnya banyakin semuanya. Mas Anto kan udah ada emas batangan. Masih inget gak yang kemarin di TV One tuh? Kalau mau kondangan pakai batik, kalau mau tidur pakai bantal. Istri mau kelihatan cantik, tambahin modal. Betul Bu?
Itu suka teraniaya itu. Jamaah. Ya kita doa ya. Mudah-mudahan dikabul doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa nufurna ala jami'i a'da'il Islam nasran aziza wa khudhurhum khidlanan kabira wa dammirhum tadmiran shadida wa tabbirhum tadbira waj'alhum haba'an mansura waj'alhum minal akhsarina a'mala وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوات ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam